dia dengan tempat pasca dan juga Sini kami akan membahas tentang analisis penyusunan pada variabel melalui regresi cycle dan regresi juga pada metode cahaya tekstil. Untuk membersihkan waktu, mari kita langsung berlanjut ke dalam. Di sini yang pertama ada apa sih sebagai variabel? Variabel itu adalah anggaran yang disusun berdasarkan penyesuaian biaya dengan aktivitas perusahaan. Anggaran ini digunakan terutama untuk perencanaan biaya tidak langsung yang cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Salah satu aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dari yang akan dilalui. Dengan variabel ini, perusahaan bisa memperkirakan sebesar berapa besar biayanya yang akan dikeluarkan untuk tingkat produksi. Selanjutnya, untuk menghitung budget variabel, kelompok kami menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode standby cost. Metode standby cost adalah metode penyusunan anggaran yang menetapkan biaya berdasarkan kondisi siaga atau kapasitas minimum yang harus tetap tersedia meskipun kegiatan tidak produksi normal. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya yang harus tetap dikeluarkan agar suatu aktivitas, fasilitas atau sumber daya tetap siap digunakan kapan saja. Di sini ada metode high-out, adalah metode yang digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara membandingkan tingkat aktivitas tertinggi dan terendah dalam suatu periode tertentu. Metode ini menghitung perubahan biaya berdasarkan selisih biaya dan selisih tingkat aktivitas pada dua kondisi tertentu. Selanjutnya ada metode referensi tunggal. Metode ini analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat guna memprediksi nilai variabel dalam penyusunan anggaran atau analisis biaya. Metode ini digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan data historis sehingga diperoleh kesamaan biaya yang menentukan tentang di sini ada studi kasus. PT Cahaya Tekstil menyusun rencana biaya produksi untuk bulan periode, yaitu bulan Mei dan Juni 2021. Pada bulan Mei 2025, perusahaan beroperasi secara normal dengan tingkat produksi tertentu. Sementara pada bulan Juni 2025, perusahaan tidak melakukan produksi atau menol unit karena adanya kegiatan perawatan mesin secara menyeluruh. Meskipun tidak terjadi aktivitas produksi, perusahaan itu tetap mengeluarkan sejumlah biaya operasional tertentu. Data rencana biaya produksi PT Cahaya Tekstil disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama ada biaya gaji dengan sifat biaya itu tetap. Nah, rencana biayanya ini pada bulan Mei adalah 1.200.000 dan pada bulan Juni 2022 itu sama 1.200.000. Sedangkan untuk mingguan ini sifatnya biayanya itu variabel. Nah, pada bulan Mei itu atau 1.000 dan Juni 600.000. Untuk biaya listrik ini sifatnya semi variabel. Biaya produksi pada Mei itu 1 juta dan Juni itu 500.000. Selanjutnya ada biaya variabel, ini sifatnya variabel. Nah, di sini pada bulan Mei biaya produksinya itu 600.000, sedangkan dari bulan Juni itu 250.000. Nah, terakhir di sini ada biaya pemeliharaan mesin, sifat biaya itu semi variabel dengan biaya produksi bulan Mei itu 900.000 dan Juni 300.000. Nah, dari total keseluruhannya itu untuk bulan Mei itu adalah 5.500.000 dan bulan Juni itu 750.000. Soalnya itu adalah bukan biaya tetap dan biaya variabel per unit, biaya pemeliharaan mesin pada PT Cahaya Tekstil. Menggunakan metode standby cost, maksimum dan minimum serta regresi juga. Nah, ini yang pertama kita akan melakukan penyelesaian menggunakan metode
bawah margin produksi itu ada masuk jumlah produksinya sebesar 10.000 kita berjangkau pada bulan Mei 2025 sebesar 70.000. Untuk jumlah biayanya itu adalah sebesar 1.500.000. Jumlah produksinya itu kalau didapat dari soal pada bulan Juni 2025 itu sebesar 0 dan jumlah biaya itu adalah total biaya pada bulan Juni 2025 sebesar 2.850.000. Untuk menghitung selisihnya maksimum dikurang 5, jadi 10.000 dikurang 0 hasilnya 10.000, 4.500 dikurang 2.850 itu hasilnya 1.650. Untuk biaya variabelnya tinggal dibagi aja, jumlah biaya dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 1.650 dibagi 10.000 hasilnya 155. Untuk tabel yang kedua masih sama seperti tabel yang pertama, yaitu sebesar 10.000 jumlah biayanya 4.500. Biaya variabelnya ini cara menghitungnya jumlah produksi dikali dengan jumlah biaya variabel pada tabel yang pertama sebesar 165. Jadi 10.000 dikali 165 hasilnya 1.550. Untuk selisih biaya tetapnya itu tinggal dikurang biaya. Jadi 4.500 dikurang 1.650 jumlahnya 2.850. Tabel yang ketiga yaitu jumlah produksinya nol, dan itu kan tadi dari bulan Juni 2025 menghasilkan volume ini. Untuk jumlah biayanya sebesar 2.850. Biaya variabelnya sama seperti tadi, cara menghitungnya yaitu 0 dikali 155 hasilnya 0, selisih biaya tetapnya 2.850 dikurang 0 hasilnya 2.850. Jadi standar biaya pemeliharaan mesin PT Cahaya Tekstil sebesar 2.850 ditambah 160. Selanjutnya metode validasi tunggal. Berdasarkan dua data historis biaya pemeliharaan mesin pada bulan Mei dan Juni 2025 dikeluarkan bersama saya kimia sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Nah, diketahui sigma X 10.000. Nah, ini 10.000 didapat dari data produksi ditambah 0 sama dengan 10.000. Sigma Y sama dengan 900.000 ditambah 600.000 sama dengan 1.500.000. Sigma XY sama dengan 10.000 dikali 900.000 ditambah 0 dikali 600.000 sama dengan 9 miliar. Sigma X pangkat 2 sama dengan 10.000 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 sama dengan 100 juta. Nah, di sini kita untuk eliminasi kita cari persamaannya dulu. Itu 1.500.000 sama dengan 2A plus 10.000. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua 9 miliar sama dengan 1.500.000 ditambah 100 juta. Nah, eliminasinya 1.500.000 sama dengan 2A ditambah 10.000. Yang keduanya 9 miliar sama dengan 1.500.000 ditambah 100 juta. Nah, ini yang persamaan pertama kita dikali 750.000. Yang keduanya dikali 1. Nah, 750.000 dikali 1.500.000 itu 1.125 miliar. 750.000 dikali 2 itu 1.500.000. 750 dikali 10.000 itu 7 miliar 500 juta. Terus yang keduanya itu 1 dikali 9 miliar sama 9 miliar. Terus 1 dikali 1.500.000 itu 1.500.000. 1 dikali 100 juta sama 100 juta. Dan selanjutnya ini dikurangi 1 triliun 125 miliar. 9 miliar itu 1 miliar 116 juta. 1.500.000 dikurang 1.500.000 itu 0 plus 7 miliar 500 juta dikurang 100 juta itu 7 miliar 400 juta. Dan jadi B sama dengan 150. Nah, ini udah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita menghitung substitusi B ke dalam persamaan satu. Nah, persamaan satu kan tadi 1.500.000 sama dengan 2A ditambah 10.000 B. Nah, 1.500.000 sama dengan 2A ditambah 10.000
dikali 150 dan 150 nya ini dari hasil hitungan yang tadi. Nah, 1 jutanya sama dengan 2A ditambah 1 juta 500. Jadi 2A sama dengan 0, A sama dengan 0. Nah, berdasarkan perhitungan metode linear sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 150. Nah, artinya setiap tambahan satu unit produksi menambah biaya pembiayaan 150 rupiah. Sedangkan biaya tetap A bernilai 0 itu karena datanya hanya 2 periode sehingga belum bisa memisahkan biaya tetap dan variabel secara optimal. Meski begitu persamaan ini tetap valid secara matematis dan dapat digunakan untuk dasar awal menyusun anggaran biaya pemeliharaan. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis biaya kreatif by PDS Trio menggunakan metode standar by cost, ICAO dan regresi tunggal, dapat disimpulkan bahwa biaya perusahaan mesin termasuk biaya semi variabel yang terdiri dari komponen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap akan selalu muncul meskipun tidak ada aktivitas produksi, sedangkan biaya variabel berubah mengikuti tingkat produksi. Perbedaan hasil antar metode disebabkan oleh perbedaan pendekatan dan keterbatasan data, sehingga untuk memperoleh hasil yang lebih akurat diperlukan data historis yang dengan perbedaan yang lebih banyak. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk 3 orang bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmani Fadila dengan NIM 17040 dari kelompok 7. Di sini saya akan bertanya itu bagaimana peran budget variabel dalam membantu perusahaan memahami perilaku biaya, khususnya itu biaya tidak langsung ketika terjadi perubahan tingkat aktivitas produksi, dan mengapa hal ini penting dalam proses perencanaan serta pengendalian biaya. Perkenalkan, saya Ratri Yulia Putri dengan NIM 6424150 perwakilan dari kelompok 6. Tadi kan di materinya kan ada uang produksi di bulan Juni. Nah, di situ keluarnya itu 300.000. Nah, pertanyaannya, kenapa saat produksi 0 unit di bulan Juni biaya pemelihara mesin tetap keluar 300.000? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kirani Nurahmania Haji dengan NIM 6241343 dari kelompok perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, dari ketiga metode yang dipakai, mana yang menurut kalian paling sederhana tetapi masih cukup akurat? Alasannya apa? Bagaimana peran variabel dalam membantu perusahaan memahami perilaku biaya khususnya biaya tidak langsung ketika terjadi perubahan tingkat aktivitas produksi, dan mengapa hal ini penting dalam proses perencanaan serta pengendalian biaya? Jawabannya itu, budget variabel membantu perusahaan memahami bagaimana biaya tidak langsung berubah seiring perkembangan produksi. Dengan begitu, perusahaan bisa membedakan biaya yang wajar karena peningkatan aktivitas dan biaya yang timbul karena efisiensi. Hal ini penting agar perencanaan anggaran lebih realistis dan pengendalian biaya lebih efektif. Bagaimana? Terima kasih. Enggak, ngomong 3 benar-benar. Oh, 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasi kelompok 6. Pertanyaannya itu, kenapa saat produksi 0 unit di bulan Juni biaya pemeliharaan mesin tetap kuat 300.000? Nah, jawabannya itu karena biaya pemeliharaan mesin bersifat biaya tetap. Jadi harus dikeluarkan meskipun tidak ada produksi. Nah, biaya ini berubah untuk menjaga mesin tetap siap digunakan pada bulannya sampai. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Kiran dari kelompok 5. Pertanyaannya dari ketiga metode yang dipakai, mana yang menurut paling sederhana? Jadi semuanya alasannya apa? Menurut kami, metode ICAO adalah paling sederhana karena hanya menggunakan data bebas, tertinggi dan rendah. Sederhana, metode ini masih cukup akurat untuk regulasi awal biaya dan